Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah dan terlebih kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap anugerah dan juga kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami sadar bahwa itu hanya karena Allah masih memberikan kami kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Dan Roh Kudus memampukan kami supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, di dalam dunia ini orang-orang Kristen hidup berdampingan, hidup di tengah masyarakat dengan beragam budaya, keyakinan dan juga cara hidup. Seorang pendeta dan penulis bernama Timothy Keller menuliskan dalam bukunya The Gospel in Life beberapa cara yang dimiliki oleh orang Kristen untuk berelasi dan menjalani hidup di tengah masyarakat yang demikian. Cara hidup yang pertama, orang Kristen berasimilasi dengan masyarakat, artinya mereka mengadopsi, mereka mengikuti budaya dan nilai-nilai dari masyarakat setempat. Ya, tujuannya mereka ingin berbaur dan juga menyatu dengan lingkungan. Lalu cara hidup yang kedua, orang Kristen memelihara beberapa aspek iman dan cara hidup Kristen. Tetapi mereka lebih banyak mengadopsi nilai-nilai dari budaya mayoritas. Jadi iman itu adalah untuk kebaktian hari Minggu. Iman tidak membentuk cara hidup mereka. Sehingga gaya hidup mereka secara fundamental itu tidak ada bedanya dengan masyarakat sekitar. Lalu cara hidup yang ketiga, orang Kristen meresponi budaya sekitar yang dominan dengan sikap superior dan permusuhan. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka ini lebih baik dan orang-orang di sekitar itu bisa mencemari mereka. Jadi keberadaan sekolah, karya seni, hiburan yang tidak rohani itu bisa mencemari kehidupan mereka. Jadi mereka tidak mau benar-benar berinteraksi dengan budaya sekitar. Mereka hanya mengutuk dan juga meratapi kemerosotan moral yang mereka lihat. Dan cara hidup yang keempat, orang Kristen yang berharap bahwa Allah yang akan intervensi, bahwa Allah yang akan bertindak secara ajaib, membuat orang bertobat, mentransformasi budaya setempat, sedangkan mereka sendiri tidak terlibat dengan lingkungan di sekitar. Mereka hanya berkonsentrasi sepenuhnya untuk membangun gereja, memperbanyak jemaat. Dan ada cara hidup yang kelima yang dituliskan oleh Keller, yaitu orang Kristen yang membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, tetapi dengan cara menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi mereka menunjukkan ada satu cara hidup yang berbeda sebagai komunitas manusia. Jadi sebagai contoh mereka terlibat aktif untuk melayani orang sekitar mereka, mereka menolong sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai orang Kristen kebanyakan hidup di tengah lingkungan yang berbeda dengan kita. Entah di tengah keluarga ada anggota-anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, atau kita tinggal di masyarakat yang berbeda kepercayaan dengan kita, atau kita berkumpul, berteman dengan teman-teman di sekolah, di kampus,
di tempat pekerjaan yang mayoritas juga berbeda keyakinan dengan kita. Ketika kita ada di antara mereka, cara hidup seperti apa yang selama ini kita jalani? Di antara kelima cara hidup yang dituliskan oleh Keller tadi, mari kita coba melihat kira-kira cara hidup yang mana yang lebih banyak kita pilih dan kita jalani selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang penting. Karena cara hidup kita itu menunjukkan seberapa kita mengerti dan memahami, bahkan seberapa kita menghidupi identitas yang kita miliki sebagai murid Kristus. Cara hidup kita dipengaruhi oleh pemahaman kita akan siapa diri kita di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini menegaskan kepada setiap kita, identitas setiap murid Kristus adalah garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang tadi kita baca, itu adalah bagian dari pengajaran Yesus di bukit di Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Kalau kita memperhatikan di bagian awal, yaitu di Matius 5 ayat 1 dan 2, dan bagian akhir di Matius 7 ayat 28 dan 29, di sana kita akan menemukan bahwa ada dua jenis pendengar. Yang pertama adalah orang banyak, orang-orang yang telah mengalami kuasa mujizat Yesus. Mungkin mereka sakit dan mereka disembuhkan, atau mereka melihat saudara, teman, tetangga mereka disembuhkan oleh Yesus. Dan mereka ini sekarang ada di sana untuk mereka mendengarkan apa yang akan Yesus ajarkan. Lalu ada kelompok yang kedua, yaitu para muridnya. Namun secara khusus pengajaran di bukit ini diajarkan kepada para murid. Tentu para murid ini tidak terbatas hanya pada 12 rasul, tetapi juga dari orang-orang yang ada di kumpulan orang banyak yang pada akhirnya mereka berkomitmen untuk mengikut Yesus. Pengajaran ini ditujukan bagi mereka. Kenapa demikian? Bapak Ibu, pada saat itu di dalam Matius 5 sampai Matius 7, Yesus bukan sedang memproklamasikan Injil seperti Yohanes Membaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, tidak. Tapi saat itu Yesus sedang mengajarkan bagaimana cara hidup yang harus dimiliki oleh murid-muridnya selama mereka ada di dalam dunia ini. Seperti yang dapat kita lihat pada bagian awal di Matius 5 ayat 3 sampai 12, di sana Yesus mengajarkan karakteristik yang harus menjadi kekasan dari para murid Kristus, yang tentu saja bertolak belakang dengan orang-orang dunia. Di antaranya adalah bagaimana murid Kristus itu menyadari keberadaan diri mereka miskin di hadapan Allah. Mereka orang yang lemah lembut, mereka orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka orang yang pembawa damai, orang yang suci hatinya, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan bagian selanjutnya. Dan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 inilah Yesus mengajarkan identitas yang seharusnya dimiliki oleh para murid Kristus, yaitu sebagai garam dunia dan terang dunia. Identitas setiap murid Kristus adalah sebagai garam dunia dan terang dunia. Apa artinya Bapak Ibu? Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu metafora yang digunakan oleh Tuhan Yesus, metafora garam dan terang. Seperti yang telah dipahami oleh para pendengarnya pada saat itu dan juga oleh para pembacanya, yaitu orang-orang Yahudi Kristen, bahwa garam dan terang itu menjadi sesuatu yang esensial dalam kehidupan mereka. Di dalam salah satu literatur Yahudi dikatakan bahwa garam itu menjadi salah satu kebutuhan yang esensial dalam hidup manusia. Jadi tidak peduli orang mau dari kalangan mana, mereka membutuhkan garam untuk memasak setiap hari. Demikian juga dengan terang. Tidak peduli orang dari manapun, mau orang kaya, orang miskin, mereka semua butuh terang di malam hari. Jadi ketika Yesus menggunakan dua metafora ini, garam dan terang, dua hal yang selalu diperlukan oleh orang-orang, maka Yesus ingin mengatakan bahwa keberadaan murid-muridnya sebagai garam dunia dan terang dunia itu diperlukan terus-menerus selama dunia ini ada.
Yang pertama Bapak Ibu, murid Kristus adalah garam dunia. Perlu kita ketahui bahwa kegunaan garam pada budaya kuno waktu itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalau zaman sekarang orang pakai garam itu bukan cuma untuk masak, ya, tapi untuk kecantikan, untuk kesehatan, dan juga banyak fungsi yang lain. Tetapi orang-orang Yahudi pada budaya kuno waktu itu, mereka menggunakan garam hanya untuk dua hal yang utama, yaitu untuk memberi rasa pada makanan dan untuk mengawetkan makanan. Jadi dengan menggunakan metafora garam, kita dapat mengasumsikan bahwa kondisi dunia yang semula diciptakan begitu baik oleh Allah, namun sudah jatuh dalam dosa, telah mengalami kerusakan. Jadi manusia baik pada waktu zaman Yesus maupun pada zaman ini sedang hidup di dalam kondisi dunia yang tawar dan dalam proses pembusukan. Manusia yang berdosa hidup berdasarkan kepercayaan dan juga cara hidup yang mereka anggap benar. Kita lihat di mana-mana terjadi kejahatan. Bahkan menyedihkan adalah yang melakukan tindak kejahatan bukan hanya orang-orang berusia dewasa, tapi bahkan anak-anak remaja. Mereka bisa melakukan kejahatan. Kekorupan juga terjadi di mana-mana, di dalam segala bidang. Hampir semuanya ada kekorupan di sana. Makin hari dunia kita bukannya semakin membaik, tetapi semakin rusak. Kemerosotan moral terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi semakin jahat dan egois, manusia tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan ketika mereka jelas-jelas melihat sesamanya dalam keadaan sulit dan menderita, mereka bisa tidak peduli. Bapak Ibu, kita ingat kisah dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana saat Yesus menjawab ahli Taurat, Yesus mengisahkan kisah dari seorang yang mengalami perampokan dan dia dalam keadaan sekarat. Ketika orang ini sekarat, ada imam dan Lewi lewat. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam dan Lewi? Mereka hanya melihat sekilas, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka orang-orang yang religius, orang-orang yang tahu akan hukum Tuhan. Tetapi apa yang mereka tahu ternyata tidak sejalan dengan tindakan mereka. Mereka tidak mau repot, tidak mau mereka meluangkan waktu untuk repot-repot mengurus orang yang sekarat, harus dibawa ke penginapan. Mungkin mereka juga harus keluar biaya, tenaga. Bahkan mereka merasa kalau mereka akan menyentuh orang yang sekarat itu, mereka bisa menjadi najis. Demikian pula dengan beberapa waktu yang lalu ketika virus corona menyebar di negeri kita. Terjadi panic buying. Sebagian masyarakat beramai-ramai memborong sembako, sabun, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Di satu sisi benar mereka merasa cemas dengan kehidupan mereka. Mereka butuh persediaan. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, bukankah mereka juga tidak peduli sebenarnya dengan orang-orang yang lainnya yang sama-sama dalam keadaan sulit dan perlu apa yang mereka borong itu. Jadi mereka tidak peduli apakah yang lain selamat atau nanti mereka akan kelaparan, yang penting adalah persediaan mereka cukup. Lalu kita juga melihat di media sosial, di berita, bagaimana moral manusia yang semakin hari memang semakin merosot. Bapak Ibu, dunia kita sedang dalam keadaan tawar dan dalam proses pembusukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika keadaan seperti ini dibiarkan terus, maka kita tidak membayangkan bagaimana jadinya kehidupan kita selama ada di dunia ini. Karena itulah sejak semula Yesus menegaskan kepada para muridnya untuk mereka menjalankan peran mereka sebagai garam di dalam dunia ini. Garam yang akan memberi rasa dan mencegah kebusukan dari lingkungan di mana mereka berada. Dan hal yang dapat mereka lakukan dan hal yang dapat kita lakukan juga sebagai garam adalah dengan kesalehan kehidupan kita. Kita punya kekasan sendiri sebagai murid Kristus.
supaya terlihat bahwa kita berbeda dengan mereka. Tetapi kita juga menyatakan hidup yang dipengaruhi, hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai kerajaan Allah itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu artinya murid Kristus harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami karakteristik seperti apa yang seharusnya melekat di dalam diri kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa garam itu hanya akan terasa ketika dilarutkan di dalam air atau makanan. Kalau garam itu hanya ditaruh di gudang garam, ya tetap garam itu tidak berfungsi. Dan sebagaimana garam itu berfungsi jika larut di dalam air atau makanan, demikian pula dengan hidup kita sebagai murid Kristus. Keasinan kita akan terasa ketika kita hidup dan terlibat di dalam masyarakat kita. Ketika kita hidup dan terlibat di tengah komunitas kita yang berbeda dengan kita. Jadi bukan hanya kita itu menarik, justru bukan kita menarik diri dari komunitas, dari orang-orang yang berbeda karena kita takut terjebak atau karena kita takut terjerat dengan budaya-budaya atau dengan cara hidup yang salah. Tidak, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan, kita hidup terlibat di tengah-tengah mereka dan kita menjaga diri kita. Bapak Ibu, di dalam dunia Yunani Romawi ada satu waktu mereka mengalami bencana wabah yang mengerikan dan mematikan. Dan seorang bernama Rodney Stark, dia itu seorang ahli sejarah dan sosiologi, dia mencoba mengamati pada saat keadaan itu terjadi, kekristenan itu menyebar dengan begitu luas. Lalu dia mencoba menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya. Lalu dia menemukan kutipan dari seorang uskup agung Alexandria yang bernama Dionysius. Ini ditulis sekitar tahun 260 sebelum Masehi. Dikatakan saat terjadi wabah penyakit yang hebat, kebanyakan saudara-saudara Kristen kita menunjukkan kasih dan kesetiaan tanpa batas. Tidak memikirkan diri sendiri, tanpa menghiraukan bahaya, orang-orang Kristen merawat yang sakit, memperhatikan kebutuhan mereka dan melayani mereka di dalam Kristus. Banyak orang Kristen saat merawat dan mengobati sesamanya tertular penyakit yang mematikan itu dan akhirnya meninggal menggantikan mereka. Sikap orang-orang non-Kristen pada saat itu sangat jauh berbeda. Ketika wabah itu pertama kali datang, mereka menjauhkan orang-orang yang menderita dan bahkan mereka pergi meninggalkan pasangan atau orang dekat mereka, melemparkan mereka ke jalan sebelum mereka mati. Di tengah ketidakpedulian orang-orang non-Kristen pada saat itu, bahkan ketidakpedulian mereka kepada keluarga dekat mereka, pasangan mereka. Pada saat itu orang Kristen hadir menjadi garam, ya, hadir sebagai garam yang memberikan dampak pada orang-orang di sekelilingnya. Jadi nilai kerajaan Allah, kasih dan kemurahan yang dimiliki oleh orang Kristen pada saat itu bukan cuma sekedar jadi pengetahuan belaka atau bukan cuma sekedar dinyatakan di dalam kehidupan komunitas seiman, tetapi itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peran kita. Peran sebagai garam di dalam dunia ini. Jika kita gagal menjalankan peran ini, maka dunia ini akan menjadi semakin tawar dan membusuk. Di ayat yang ke-13b di sana Tuhan Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kata menjadi tawar di sini lebih tepat diartikan menjadi bodoh. Jadi kalau sampai garam yang seharusnya asin, tapi kehilangan keasinan, tidak terasa ketika dilarutkan di dalam makanan, maka itu sebuah kebodohan. Demikian pula dengan murid Kristus, jika menjadi garam yang tidak dapat dirasakan keasinannya, maka garam yang demikian tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang, karena sudah tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, murid Kristus adalah terang dunia. Kita bisa melihat ini di ayat yang ke-14 ketika Tuhan berkata, kamu, yaitu para murid adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini sedang berada dalam kegelapan. Manusia di dalamnya juga dalam kegelapan. Manusia tanpa Tuhan, mereka senang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Di dalam Yohanes 3 ayat 19, di sana Yohanes menuliskan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perbuatan jahat di sini tidak semuanya melulu diartikan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, kejahatan-kejahatan yang besar, atau mereka yang melakukan kebobrokan moral, tidak. Tetapi segala hal yang dilakukan manusia demi dirinya sendiri yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa manusia yang belum mengenal Allah, mereka semua dalam kegelapan. Manusia di dalam dunia yang gelap ini membutuhkan terang. Terang yang sesungguhnya. Terang yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan. Dan terang itu adalah Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jika Yesus adalah terang itu, lalu bagaimana kita, para muridnya ini disebut sebagai terang dunia? Bapak Ibu benar bahwa kita bukan terang dunia. Tetapi kita, para murid yang sudah percaya di dalam Yesus, kita punya terang di dalam Kristus. Dan terang itulah yang kita pancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Efesus 5 ayat 8 menegaskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita adalah terang kecil yang merefleksikan terang Kristus untuk menuntun orang-orang yang saat ini dalam kegelapan untuk menemukan terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah peran kita. Sebagai terang, kita harus menunjukkan terang dan bersinar di tengah kegelapan. Seperti orang kalau menyalakan pelita, tidak mungkin dia itu meletakkannya di bawah gantang atau tempayan, itu ya, mangkuk. Tapi dia akan meletakkannya di atas kaki dian supaya pelita itu bisa menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Itu artinya ketika kita hidup di antara orang-orang yang tanda kutip mereka masih dalam kegelapan, seharusnya kita tidak menyembunyikan terang kita. Tapi kita justru bagaimana menunjukkan terang itu kepada mereka. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan peran sebagai terang dunia itu? Kita bisa melihat ini dari perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi pada bagian ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa terang itu nyata di dalam tindakan-tindakan perbuatan baik kita. Dan tentu saja perbuatan baik yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan tujuan kita melakukan perbuatan baik ini adalah supaya Allah, supaya Bapa kita di surga dimuliakan. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Di Matius 6 ayat yang pertama Tuhan Yesus di sana berkata, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi Bapak Ibu kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan orang melihat, tujuannya bukan supaya kita yang dipuji, tapi bagaimana perbuatan baik kita itu membawa mereka selangkah lebih dekat kepada Allah yang menjadi sumber dari segala kebaikan kita. Dan mereka pada akhirnya akan memuliakan Bapa kita di surga. Karena itu Bapak Ibu, supaya murid Kristus dapat berperan di tengah kegelapan,
maka tidak seharusnya kita memisahkan diri atau kita menarik diri dari lingkungan sekitar kita. Atau sekedar orang itu tahu, oh si A ini orang Kristen, kalau Minggu dia ke gereja. Oh dia ini orang yang aktif di dalam pelayanan, kayaknya dia ada mimpin di gereja atau dia lakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Atau bukan cuma sekedar orang tahu kita ini orang yang taat di dalam melakukan kewajiban agama. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita secara aktif melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan peranan ini jauh lebih diperlukan ketika kondisi sulit atau kita sedang dalam keadaan menderita dan di dalam penganiayaan. Bagaimana kita tetap melakukan perbuatan baik kepada mereka yang melakukan hal tidak baik kepada kita. Bagaimana kita tetap mengasihi orang yang membuat hidup kita menderita. Bagaimana kita tetap menolong orang-orang yang membutuhkan namun sebelumnya mereka pernah jahat kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita melakukan semuanya ini, mematikan keakuan kita, supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam Filipi 2 ayat 15, Paulus berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Rasul Petrus juga menyatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan daging yang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu, saya kembali mengutip apa yang dituliskan oleh Rodney Stark saat dia menyelidiki kehidupan kekristenan pada waktu itu. Ini adalah kutipan dari Kaisar Romawi Julian sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Orang-orang Galilea yang tidak kenal Tuhan ini, yaitu maksudnya orang-orang Kristen yang tidak menyembah Tuhan bangsa Romawi, memberi dukungan tidak hanya kepada orang-orang miskin di kelompok mereka, tetapi juga di kelompok kita. Semua orang bisa melihat bahwa kelompok kita kurang memberi bantuan dari kalangan kita sendiri. Bapak Ibu, orang-orang Galilea, yaitu para murid Kristus, menunjukkan terangnya yang bersinar di tengah orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah murid Kristus. Identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan peran ini? Mari kita mencoba kembali memikirkan dari 5 cara hidup yang dituliskan oleh Keller. Cara hidup mana yang kita jalani? Apakah itu sudah selaras dengan identitas kita sebagai garam yang seharusnya menggarami dunia dan sebagai terang yang seharusnya menerangi kegelapan di dalam dunia ini? Ketika kita hidup di tengah komunitas yang mayoritas tidak percaya, punya budaya, keyakinan, cara hidup yang berbeda, apakah karakteristik murid Kristus itu tampak dengan jelas dari sikap, tutur kata, dan tindakan kita? Apakah kesalehan hidup kita itu memberi pengaruh dan membawa perubahan bagi lingkungan sekitar kita? Apakah kita secara aktif melakukan perbuatan baik yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah? Atau kita menarik diri, kita tidak mau berurusan dengan mereka, bikin repot, cari masalah, kita memisahkan diri dari mereka karena kita merasa kita lebih baik dari mereka. Bapak Ibu,
ketika tetangga kita sedang dalam kesulitan, apakah kita cuma, oh iya dia sulit ya? Atau kita melakukan sesuatu yang baik kepada mereka? Apalagi di tengah pandemi pada saat ini, semua orang sedang kesulitan. Ketika semua orang sedang sulit dan berusaha untuk mencukupkan kebutuhan diri, tidak peduli dengan orang lain, apakah kita orang Kristen yang adalah garam dan terang, tetap menyatakan kebaikan di tengah segala keterbatasan kita? Ketika kita berdagang, saat orang berusaha misalnya cari untung lebih, karena kalau enggak gitu merasa enggak dapat apa-apa, apa yang kita lakukan sebagai pedagang Kristen? Apakah kita akan ikut dengan cara yang ada di sekitar, atau kita akan tetap memegang teguh nilai-nilai kerajaan Allah? Dan terlebih Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan, gereja ini berdiri di kota ini, apakah kita sudah menjalankan peran sebagai garam dan terang dunia? Dampak apa yang dirasakan oleh sekitar kita, oleh kota kita dengan kehadiran gereja kita? Mari kita mulai memikirkan lebih jauh. Bagaimana kita hidup berdampak sebagai garam dan juga terang di kota ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat keadaan dunia yang amburadul, rusak, John Stott mengatakan, tidak seharusnya kita itu bertanya apa yang salah dengan dunia. Bukan, tapi seharusnya kita bertanya apa yang dilakukan oleh garam dan terangnya. Di manakah garam dan terang yang seharusnya berdampak di dalam dunia ini? Dan itu adalah kita, para murid Kristus. Di manakah kita di dalam segala kondisi yang terjadi pada saat ini? Apa yang sedang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus datang ke dalam dunia, menebus kita dengan hidupnya. Bukan hanya supaya kita selamat, terhindar dari murka Allah, lalu kita mendapatkan hidup yang kekal, dan kita di dalam dunia kita menikmati segala yang baik dari Tuhan, dan kita hanya menunggu Allah memanggil kita pulang, dan kita tidak melakukan apapun, tidak. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia menebus kehidupan kita, menyelamatkan kita, supaya kita dapat dipakai menjadi alatnya untuk hidup sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan terang kasih Tuhan. Mereka butuh dibawa kepada terang yang ajaib. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Identitas kita adalah garam dan terang dunia. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk kita dapat berperan dengan baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kehidupan kami sudah ditebus oleh Kristus. Engkau sudah membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh hidup sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Kami memiliki kehidupan yang kekal, tetapi kami juga harus menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami diutus di dalam dunia ini, hidup sebagai garam dan juga terang dunia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami setiap hari, ketika kami ada di dalam komunitas, di tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan, kami boleh menunjukkan kesalehan hidup kami boleh menunjukkan perbuatan baik kami kepada mereka, sehingga apa yang kami lakukan dapat membawa mereka selangkah lebih dekat kepada Tuhan, sehingga dapat membuat mereka memuliakan Bapa di surga, dan mereka pada akhirnya boleh percaya kepada Yesus Kristus, Sang Terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun langkah-langkah yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.